Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang memiliki fungsi untuk mendapatkan informasi yang membantu manusia dalam membuat data, mengubah data, menyimpan, mengkomunikasi ataupun menyebarkan informasi. Ataupun segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat ataupun juga yang berkualitas. Yang kemudian yaitu poin-poin yang akan saya bahas dengan materi teknologi informasi seperti tujuan dan fungsi teknologi, komponen, peran dan pentingnya apa saja, manfaatnya, dan tentu saja efek negatif dari teknologi ini. Tujuan dan fungsi teknologi informasi. Tujuannya itu untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Fungsi teknologi informasi ada 6, yaitu capture. Capture ini yaitu untuk menangkap, di mana dilakukan untuk pemindahan terhadap data ataupun informasi. Yang kemudian processing, yaitu memproses. Untuk memproses data yang diterima untuk dapat dijadikan suatu informasi atau ke dalam bentuk lainnya. Yang kemudian storage ini yaitu untuk menyimpan, yaitu data informasi yang tadi akan disimpan ke dalam bentuk suatu media di dalam bentuk seperti hard disk, CD, disket, dan lain-lain. Yang kemudian retrieval ini yaitu untuk menelusuri ataupun mendapatkan kembali informasi atau menjalin data informasi yang sudah tersimpan, misalnya seperti mencari supplier yang sudah lunas ataupun sebagainya. Yang kemudian transmission ini yaitu untuk mengirim data ataupun informasi dari suatu lokasi lain melalui jaringan komputer. Kemudian yaitu komponen teknologi informasi. Komponen teknologi informasi yaitu satu kesatuan yang saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Di antaranya itu ada hardware. Hardware ini berperan sebagai perangkat keras yang merujuk komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang seperti monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Yang kemudian ada software. Software ini yaitu sekumpulan instruksi, data ataupun program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas tertentu. Istilah software yaitu merujuk kepada aplikasi, skrip, dan program-program yang berjalan di dalam perangkat. Yang kemudian ada jaringan. Jaringan itu yaitu suatu penghubung antara individu lain dengan individu lainnya. Yang kemudian database. Database yaitu kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan sehingga mudah dalam pengelolaan. Melalui pengelolaan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan ataupun membuang informasi. Yang kemudian ada brandware. Brandware ini yaitu komponen paling penting di antara semua ini, yaitu si user itu si pengguna yang menjalankan hardware. Yang selanjutnya yaitu peran dan pentingnya teknologi informasi. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomasi terhadap suatu tugas ataupun proses. Yang kemudian, teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas ataupun proses. Selanjutnya, teknologi informasi berperan dalam rekrutasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas ataupun proses. Yang selanjutnya, manfaat teknologi informasi. Teknologi informasi mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sangat dirasakan oleh manusia dalam mengatasi berbagai masalah, menambah
produktivitas, meningkatkan efisiensi, ataupun meningkatkan kreativitas bagi manusia itu sendiri. Manfaat teknologi informasi itu memudahkan manusia dalam komunikasi, memberikan kemudahan dalam akses internet, informasi, mengolah dan memproses data. Yang selanjutnya itu tentu saja efek negatif dari teknologi informasi. Isu SARA yang sangat marak saat ini, kekerasan, pornografi menjadi hal yang sudah biasa. Yang kemudian para penipu dan penjahat bermunculan terutama dalam kasus transaksi online. Selanjutnya munculnya budaya plagiarisme hasil karya orang lain seperti menjiplak karya orang lain. Selanjutnya kemudahan transaksi memicu munculnya bisnis-bisnis terlarang seperti narkoba ataupun produk black market ataupun produk ilegal lainnya yang dilarang. Baik, sampai sekian saja. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.